Tes 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 suara dari mana? Nah, kalau aku tes suara kamu ceknya dari situ. Bener nggak? Di live-nya itu coba. Oh ya, tapi agak delay. Itu udah masuk ya? Masuk ya? Coba Mbak Devi dulu. Tes tes. Niko dulu. Cek tes. Udah belum? Tapi ini delay ya kayaknya ya? Ya memang di Di ini. ini namanya di live kayak HP-ku gini. ya. Oh iya. Oke, ngobrol. Dipersilakan sambil nunggu penonton. Puskesmas Turi ya. Halo, selamat siang. Kembali lagi di IG Live Puskesmas Turi. Kali ini bersama dengan saya Devi dan kali ini saya bersama dengan Dokter Niko. Iya. Tepuk tangan, Dok. Iya. Mungkin sebagai pembuka, Dokter Niko bisa memperkenalkan dulu, Dok. Namanya siapa? Terus di sini sebagai apa profesinya? Silakan, Oke. Dok, mau Dok. Oh ya, terima kasih Dokter Devi. Ngobrol aja santai kalau saya. Iya. Oh, iya. Teleponnya sih juga boleh sambil ini. Tapi suaramu kedengeran nggak itu? Nggak apa-apa. Oh ya. Kita santai aja ya. Kita santai aja ya, sobat sehat ya. Jangan dibuat tegang. Ini live ketiga Puskesmas Turi. Ya. Yuk, monggo Dok. Jadi, Nama lengkapnya siapa Dok? oke, saya nama lengkapnya Clemens Nicodemus Garuda Nagara. Jadi emang Suara aja. Maksudnya. Oke. Jadi emang biasa dipanggil Niko atau panggil Clemens juga boleh. Cuman kayaknya kalau Clemens kesusahan ya Dok ya. Jadi lebih iya, simpel Niko aja boleh. Jadi saya ini sebagai dokter intensif itu yang selama 6 bulan ya di Puskesmas Turi gitu. Oh gitu. Ya. Jadi selama 6 bulan ya Dok ya. Saya bakal Sudah di sini. mulai kapan ya Dok ya di Puskesmas Turi? Dari November kemarin Dok. Berarti masih lama ya? Masih lama, ini baru sebulan, Dok. Iya, baru sebulan. Iya, benar. Baru sebulan. Gimana Dok sebulan di Puskesmas Turi? Udah nyaman banget sih. Udah Dok. nyaman, udah enjoy. Udah enjoy banget sih. Iya. Apalagi kan langsung dibimbing, langsung diarahkan juga kan sama dokter-dokter sini, mbak-mbak perawat dibantu juga. Jadi langsung enjoy, langsung nyaman. Oke, Dok ya. Kalau di Puskesmas Turi sendiri kegiatannya udah apa aja Dok? Kan dokter intensif ya. Apa sih dokter intensif itu ya Dok ya? Mungkin masih ada yang belum tahu juga ya, apa itu dokter intensif ya, bedanya sama dokter yang definitif itu apa gitu. Mungkin coba bisa dijelaskan nggak Dok? Oh ya, mungkin kalau buat bidang kesehatan sendiri, terlebih bidang kedokteran kan jelasin dulu ya, kita kan ada beberapa tingkat ya, beberapa tahapan kan. Waktu kuliah itu, waktu sarjana kan kita 4 tahun ya itu ya Dok ya. Kita belajar teori dan lain sebagainya buat dapat gelar sarjana kedokteran. Setelah itu kita kan ada 1,5 sampai 2 tahun itu nanti ada namanya profesi kedokteran itu kalau apa sobat sehat tahu koas, koasisten itu profesi kedokteran itu. Nah di situ kita bisa mengaplikasikan teori yang sudah kita pelajari ke rumah sakit atau mitra rumah sakit lainnya. Nah setelah itu nanti kita ada ujian tuh, ujian nasional. Setelah lulus baru dapat gelar dokter. Nah nanti setelah jadi dokter kita belum bisa apply kerja, masih harus mengikuti program intensif dari pemerintah tuh, wajib 1 tahun Dok. Jadi 6 bulan di rumah sakit, 6 bulan di puskesmas. Nah, bedanya berarti kalau intensif sekarang kita masa pemantapan Dok, kalau yang saya pahami. Jadi kita sudah mulai bisa memberikan terapi, tapi tetap di bawah supervisi dari dokter definitifnya sini. Gitu, Dok. Berarti sebelum di Puskesmas Turi dokter udah di rumah sakit duluan ya Dok ya? Udah kebetulan udah di ini Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI Kalasan. Oh ya, jadi mesti banyak kasus ya Dok kalau rumah sakit ya mestinya ya. Iya, lebih banyak variasi penyakitnya, kasusnya juga banyak banget sih Dok. Jadi mungkin kalau di Puskesmas Turi
tinggal memantapkan aja ya mungkin ya dok ya. Betul. Dan juga mungkin lebih banyak kalau di puskesmas mungkin lebih ke kemasyarakatan ya dok ya. Betul dok. Jadi memang programnya ya. kita dilatih di sini untuk pelayanan, lebih menguatkan komunikasi juga, atau lebih gimana cara kita untuk berkomunikasi terhadap masyarakat. Kan program-program puskesmas kan kita ke masyarakat juga ya dok ya. Gitu. Iya. Coba Dicek. ya, oke. Ini kita udah ada berapa dok yang viewers kita dok? Kita baru ada 11 ini. 11 nih. Ada siapa aja yang sudah bergabung di grup IG Live? Ada Mbak Elma. Halo Mbak Elma. Ada Mbak Desi, Mbak Nurin, Mas Alif. Nih kita sendiri berdua. Ya, Mas Suko. Dan ada Dokter Arong. Halo Dokter Arong, sugeng siang dok. Izin kita live dulu ya dok ya. Kebetulan kita pelayanan udah selesai tadi dok. Selesai. Tinggal menjaga rawat inap, tapi sudah ada yang jaga kok dok. Jadi aman dok. Ya mungkin ada yang sobat sehat tadi yang mau bertanya mungkin tentang Puskesmas Turi. Ada apa? Komentar dari Mbak Iya. Nurin. Ada komentarnya. Oh, Dokter Devi, salut deh. Dadah dulu dok. Dadah Mbak Nurin. Mbak Nurin bisa aja loh. Iya, ada siapa lagi? Coba dok. Kebetulan belum ada yang komen ya. Belum ada. Nggak apa-apa. Ya udah dok, lanjut lagi aja dok ya ngobrolnya ya. Nggak nervous kan dok? Enggak, aman, Santai ya. santai aja. Iya. Dokter definitifnya sendiri gimana dok? Semuanya ramah-ramah Oh iya, dok. ya, betul nih. Ada iya. ada banyak kan ya, kita ada Dokter Devi sendiri, Iya. terus ada Dokter Hendra, Ore. Dokter Sally, Iya. Dokter Hida, Oh, itu iya. semuanya sangat mengarahkan kami intensif dok, sangat Iya. membimbing. Terima kasih juga, dok, terima kasih sangat dok. membantu. Iya. Terima kasih dok. Kita Kita juga, bakal bakal kolaborasi. Iya, kita kan saling membantu ya. Kita jadi nggak senior dengan junior lagi ya kok di sini ya. Betul, Kita sebagai betul. tim. Jadi kalau tim, kalau ada sesuatu yang butuh bantuan, ya kita pasti akan membantu bersama-sama ya Betul. dok ya. Ya, betul, dok, Oke, betul, dok. oke. Iya, belum ada yang komen lagi ya. Ya, kita lanjut lagi ya. Di Puskesmas Turi sendiri sudah mengikuti kegiatan apa aja dok? Kan ada kegiatan luarnya tuh ya, UKM. Udah apa aja? Kalau di sini kegiatannya banyak ya dok ya, bervariasi juga dan intensif juga dipercaya buat megang poli kan, ada poli umum, poli lansia. Oh, itu yang di dalam puskesmas ya dok ya? Dalam puskesmasnya ada poli anak juga, poli batuk, bahkan kita percayakan juga untuk membantu di UGD, itu kalau yang di puskesmasnya. Kalau yang di luar gedung sendiri dok, apa aja dok kegiatannya puskesmas dok? tuh juga banyak, ada kadang kita ikut program imunisasi bias, iya, itu iya. puskesmas keliling, terus kita juga melayani di puskesmas pembantu kayak gitu dok. Tuh, Iya. sementara yang udah saya ikuti itu sih dok, ada imunisasi program bias ke puskesmas pembantu sama ke puskesmas keliling gitu. Oh sama ini dok, ada P3K itu loh dok. Jadi kalau ada permintaan tolong dari pihak luar kalau untuk menjaga suatu pertandingan sepak Event bola, ya, kalau ada event kayak gitu ya. Jadi bela diri, gitu. kita kegiatan luarnya seperti itu ya, kayak dengan dokter, dengan perawat, dengan driver ambulans juga ya. Jadi kita ready buat kalau ada apa-apa yang Ya, terjadi ya, stay ready ya. Iya betul. Ya. Kemudian kalau kemarin kan udah imunisasi ya dok ya. Sudah. Kebetulan imunisasi apa dok waktu kemarin? Sasarannya kelas berapa? Sasarannya kelas 1, 2 dan 5. 1, 2 dan 5. Jadi ya imunisasi terkait DT sama TD itu dok, untuk pencegahan. Untuk kelas 1-nya imunisasi DT. Kelas 2 juga ya, Iya, TD ya. TD, betul. Sama kelas 5 juga. Terus kalau jam pelayanannya sendiri dok, kan dokter kan keluar nih. Apakah mengganggu pelayanan di dalam gedung apa enggak ya dok ya? Oh enggak, karena kan teman-teman dan dokter-dokter di sini bisa saling mengcover kita tuh. Oh iya. Gitu. Jadi semisal memang sudah ada diplotkan kan dok, dijadwalkan seperti itu. Kalau emang ada tugas luar, ya kita tugas luar. Iya benar. Semisal tugas luar masih butuh ada bantuan yang di pelayanan di dalam puskesmas, kita juga membantu. Gitu. Oke, baca komen lagi ya sobat sehat ya.
dari Bu Nuryanti. Ya, Bu Nuryanti ini bertanya, Dok, setelah beberapa lama gabung di Puskesmas Turi, apa yang paling berkesan, Dok? Yang paling berkesan? Ya. Yang pasti lebih bisa melakukan pelayanan ke masyarakat sih, Dok. Itu. Jadi kita juga melatih cara komunikasi kita ke orang-orang yang berbeda ya kepribadiannya. Itu kita mengedukasi kan. Terkadang ada yang masih bilang sama Mbak Nuryanti itu. Oh ya. Iya. Iya. Terkadang kan masih ada yang takut-takut juga untuk menjalankan terapi rutin dan lain sebagainya. Nah, itu memang yang paling berkesan adalah cara kita untuk meyakinkan masyarakat di sini. Iya sih, bedanya kok Puskesmas kan lebih ke kegiatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat ya, Dok ya. Jadi ya kita lebih banyak hubungan dengan masyarakat ya. Kalau di rumah sakit kan kita lebih ke pengobatan. Iya, pengobatan seperti itu ya. Kalau kita kan lebih ke pencegahan sebenarnya ya, Dok ya. Ya, jadi jangan sampai terkena suatu penyakit yang tidak bisa kita kontrol. Iya, masih bisa terkontrol. Lebih banyak screening ya, Dok ya. Iya, betul. Berhubungan dengan screening tuh kita ada itu, Dok, program pemerintah ya, cek kesehatan gratis. Ya, memang di sini rutin banget, Dok. Udah jalan ya di udah jalan. Ya, Dok, saya ya? udah beberapa pasien itu yang melakukan pemeriksaan pemeriksaan kesehatan gratis itu di sini. Ya, menurut dokter sangat berguna banget ya, Dok ya, buat screening kesehatan ya. Jelas. Karena kita menapis ya, jadi yang dari rekam jantung, dari cek kolesterol, cek gula darah ya. Betul. Jadi sebelum terjadi penyakit itu datang, lebih baik kita mencegah ya, sobat sehat ya. Iya, benar-benar. Yuk kita baca komen lagi, Dok. Sekarang dari Bu Yulia Afgrianti. Wah, ada dokter baru nih. Iya. Ya, masih 1 bulan, Bu. Masih ada 5 bulan lagi. Masih ada 5 bulan. Silahkan datang ke Puskesmas Turi. Mungkin kalau cuma mau ketemu sama Dokter Miko boleh kok, nggak harus sakit jadi ke Puskesmas. Iya, ditunggu sama Dokter Miko ya. Masih ada dokter yang lainnya juga, tenang Bu, aman. Iya, benar. Kemudian ada lagi nih yang komen lagi, Dok, Mbak Nurin. Udah dijawab ya, enak di rumah sakit apa Puskesmas sih, Dok, sebenarnya? Wah, sebenarnya kalau mau jawab enak semua ini, Mbak. Jadi kalau di rumah sakit enaknya kita bisa explore banyak kasus karena kasusnya kan bervariasi. Jadi kita pemantapan dari pemberian terapi itu juga semakin optimal, semakin maksimal. Jadi serunya di situ. Kalau di rumah sakit, kalau di Puskesmas serunya kita bisa eksplorasi gimana cara komunikasi ke masyarakat yang baik, yang tepat. Itu menurut kita benar kan belum tentu menurut masyarakat penyampaiannya juga benar itu. Jadi kita harus menyesuaikan juga, itu juga bagian asiknya kalau di Puskesmas. Iya, jadi intinya sih sama-sama enak ya, Dok ya. Cuman ya kita beda wahana ya, beda ya, suasananya tetap sama ya, Dok ya. Cuman memang ada bedanya karena kita lebih ke masyarakat, rumah sakit lebih ke pengobatan, seperti itu ya, Dok ya. Iya, jadi tergantung gimana cara kita mengambil ininya aja, ilmunya aja. Kalau di rumah sakit sama di Puskesmas kayak gitu kan, karena emang kerjanya beda gitu, ruang lingkup kerjanya juga beda. Gitu sih, ya, Dok. Benar banget ya. Nah, komen lagi, Dok, baca lagi, Dok, dokter. Salam kenal Dokter Miko, kayaknya asik dokternya, kayak Dokter Sina. Wah, halo Dokter Sina. Dokter Sina. Mana ini Dokter Sina nih? Ya? Lagi nonton nggak ini? Dokter Sina, iya Dokter Sina. Dokter Sina lagi di rumah sakit ini, kita tukeran. Iya, Dokter Sina. Halo Dokter Sina. Lagi sibuk kali ya, Dok ya? Kayaknya iya. Ya. Kayaknya ya. Oh ya, kita sebenarnya juga kita nggak nganggur-nganggur banget ya, Dok, di sini. Kita IG live dalam bentuk pelayanan juga ya, Dok, ini ya, salah satu pelayanan Puskesmas Turi. Kita baru mulai debut dengan IG live memperkenalkan Puskesmas Turi biar lebih dekat ke sobat sehat semuanya ya. Jadi pelayanan nggak harus di Puskesmas, bisa lewat IG live. Mungkin kalau ada sobat sehat, benar-benar kalau sobat sehat ada yang mau bertanya-tanya tentang Puskesmas Turi, fasilitas apa aja, terus pelayanan apa aja, bisa langsung bergabung di IG Live saat ini ya. Kita mungkin bergabung selama 30 menit ke depan ya, Dok ya. Iya. Kita betul. Sudah berapa lama nih? Mungkin sudah baru 10 menit, 20 menit ke depan lagi. Iya, ini siapa ya? ISIP RSPDHI. Halo Dok Dev, halo. Ini siapa ya? Dokter Vina ini juga. Dokter Vina, iya. Dokter Vina, halo.
salam ya. Kangen makanan di Turi ya? Oh ya, dokter sendiri udah ini belum? Explore makanan di Turi belum? Wah, yang pasti ke seberang Puskesmas Turi udah ada. Iya. Ada Ada. Iya, mungkin yang sobat saya belum tahu ya, di Puskesmas Turi ya. Kulinernya lumayan ya, lumayan ya. Ada kalau agak jauh dikit di daerah mana? Giri apa di mana itu yang durian itu, Dok? Oh Durian iya, Mading. namanya apa ya? Mading durian Apa itu ya. Namanya apa namanya? Aduh, kok lupa. Iya di Wonokerto, ada di Wonokerto ya kan? Iya, ada di kuliner Wonokerto juga. ya, kuliner durian ya, udah terkenal banget ya itu ya. Tapi kalau cuma mau deket-deket sini ya seputar Turi ada apa? Angkringan, kita angkringan ya. Angkringannya banyak banget dan enak-enak. Menunya juga bervariasi. Iya benar-benar. Ini siapa lagi? Dokter Vina, Mbak Dina. Ada Mbak Dia, halo Mbak Dia. Sekarang kita ada IG live loh Mbak Dia. Coba kalau ini Mbak Dia ini dulu psikolognya sini. Psikolog sini, cuman kita kebetulan ada keperluan, jadi dia resign dari Puskesmas Turi karena ya. Jadi dulu sempat di sini ya, Dok? Iya benar, sebagai psikolog. Iya benar. Iya, mungkin dokter ada lagi yang mau disampaikan? Saya nanya udah cukup lengkap ya. Kita ada rawat inap. Puskesmas Turi itu adalah puskesmas rawat inap ya. Sambil rawat jalan, kita juga rawat inap. Rawat inapnya sendiri itu melayani persalinan. Jadi persalinan siap melayani 24 jam ya. Iya, 24 jam dengan UGD-nya juga 24 jam. Tapi UGD-nya memang UGD yang terbatas ya. Jadi misalnya ada kecelakaan, terus ada apa lagi dok? Semisal Nyeri apa? ada luka robek, mungkin kalau ada rasa sesak nafas, mungkin kalau sesak nafas mungkin bisa ke Puskesmas Turi dulu ya, kita tangani dulu ya, jadi kita periksa dulu. Kalau memang kita bisa di Puskesmas Turi ya kita selesaikan di sini ya dok ya. Betul. Jadi Cuma ya emang belum bisa ya nanti akan kita bantu. Iya untuk mengarahkan ke rumah sakit rujukan. Betul sekali, iya. Kebetulan kita ada berapa dok dokternya dok? Ada dokter 4 tambah dokter isi ada 8 dokter di Puskesmas. Jadi jangan khawatir kalau keteteran, kelambatan pelayanan ya. Iya. Iya, begitu ya dok ya. Oh iya. Apalagi ini temanya. Kalau menurut dokter itu ya dok ya, kalau di Puskesmas itu tuh pelayanan kesehatannya tuh jutek-jutek. Nah, itu kan yang image beredar di masyarakat luas tuh kok sepertinya seperti itu ya, saya baca-baca ya. Kalau menurut dokter sendiri gimana sih? Kalau menurut saya karena saya sering komunikasi sama teman-teman perawat di sini, Mbak perawat, Mas perawat juga aman Ya, aman kan. Jadi nggak usah takut saya ke Puskesmas Turi. Karena kita akan melayani sobat saya semua dengan senyum, sapa dan layani ya. Ya, jadi kalau itu tuh cuman image-nya di luaran, tapi sekali lagi kembali lagi ke pribadi kita masing-masing ya dok ya. Dan di Puskesmas Turi sendiri kan sudah ada pelayanan prima seperti itu ya. Betul. Jadi kita berusaha memberi pelayanan sebaik mungkin gitu. Oke. Terus apa nih? Coba kita baca lagi dok, Mbak Nuriani. Perasaan hawanya sumur deh. Buat admin tuh layarnya bisa diganti yang ini. Oh ini dong tuh layarnya api. Iya benar. Itu kedepannya ya Mbak Nuriani ya. Kita kan baru 3 kali live. Jadi berarti sinar matahari harusnya. Apa? Jangan. Jadi yang salju, turun hujan gitu maksudnya. Ya kan ya Mbak Nur ya. Iya benar-benar. Kedepannya ya dok, Bu Nur ya. Kedepannya kita akan terus live dengan pelayanan yang lebih baik lagi, lebih baik lagi ya dok ya. Benar. Iya. Selain api yang salju. Iya benar-benar salju. Tapi salju kelihatan terang banget, tapi backgroundnya salju. Iya, kalau salju kan harusnya ada shadow gitu ya. Tapi ini kok suasananya terang, jadi kok nggak cocok ya. Ya nanti kita lightingnya juga kita ini lagi ya, lightingnya ya. Kita sesuaikan dengan backgroundnya ya. Benar. Oke. Apalagi dok? Dulu sebelum sekolah. Oh iya, jadi dokter. Perkenalan lagi dok.
Ya udah, enggak, ya boleh deh. Boleh nggak apa-apa. Ya, benar. Dulu Boleh. dari mana? Berarti kuliahnya ya? Ya, boleh. Kuliahnya dari Universitas Kristen Duta Wacana. Oh, ya Jadi di yang Jogja ya, Dok ya. di Jadi nggak Jogja. keluar dari Jogja ya. di kalau yang belum Pas tahu di Jogja. dekat belakang Bethesda, daerah Lempuyangan. Ya, benar-benar. Gitu. Jadi ya dulu waktu profesi saya di Rumah Sakit Bethesda basisnya. Gitu. Terus kok intensifnya sendiri bisa masuk Puskesmas Turi itu caranya gimana ya, Dok ya? Dokter memang milih Puskesmas Turi atau dipilihkan dari pusat? Kalau kita cuman bisa milih daerahnya aja. Oh, jadi daerah Jogja, istimewa Yogyakarta betul, gitu ya. provinsinya aja. Nanti plottingannya seperti apa, ditempatkannya di mana nanti sesuai dari pemerintah. Gitu. Jadi biasanya lebih banyak sesuainya apa enggak sesuainya dengan requestnya, Dok? Misalnya dokter pengen ke Jogja gitu. Lebih banyak sesuainya sih, sesuai dengan keinginan sih. Jadi emang Lebih banyak sesuai keinginan ya, Dok ya. gitu. Jadi emang pengen di dekat-dekat sini aja di Jogja. Iya, benar-benar. Benar sekali ya. Hobi. Kayaknya ikut kompetisi apa itu ya? Mungkin bisa ceritain. Wah, kompetisi olahraga. Betul. Olahraga. Gimana ceritanya kok dokter jadi ikut? Oh ya, dokter ini hobinya apa nih kebetulan? Ya kebetulan olahraga karena udah dari ya SMP SMA kan udah hobi olahraga. Jadi ya kebawa sampai sekarang gitu. Plus Itu apa? selain basket sama sepak bola ada olahraga baru flag football gitu. Jadi dia Tuh, sobat saya jangan lupa olahraga. flag football itu kayak American football itu yang bolanya lonjong gitu, yang main tabrak-tabrakan gitu, tapi ini lebih safety-nya. Itu sih, Dok. Cuman memang masih olahraga baru itu. Iya. Beda sama American football. Iya, oke. Terus nih, baik lagi ya. Kalau dokter tadi hari ini habis pelayanan apa, Dok? Ini tadi habis poli batuk. Poli ISPA ya, Dok Poli ya. ISPA, Karena kan nggak ISPA. cuma batuk aja ya. Ya. Jadi poli ISPA tuh melayani infeksi saluran ya pernafasan yang ditularkan lewat udara ya, Dok ya. Jadi misalnya demam, batuk, pilek, bersin-bersin. Gergesi pun kadang bisa Benar. masuk Terus ke poli ISPA. penularannya lewat herpes macam itu biasanya kita langsung arahkan ke poli ISPA ya. Terus Dok, kalau jaga di poli ISPA itu kira-kira dokter takut nggak sih ketularan sama penyakit yang ada di poli ISPA? Oh enggak. Enggak ya. Karena Kenapa, Dok? kan kita tetap pakai APD yang Oh iya, sesuai. APD-nya ya. Ya. APD itu apa, Dok? Alat pelindungan diri. Oh, alat pelindung diri, bener-bener alat pelindung diri ya. Terus head cap, gitu. Terus ada gaun juga. Gitu. Semuanya udah ada itu, Dok. APD-nya di Puskesmas Turi. Ada, lengkap, sudah tersedia. Lengkap ya. Berarti mantap ya. Jadi kita sebelum memberikan pelayanan ke sobat saya semuanya, kita melindungi diri kita sendiri ya, Dok ya. Betul. Jadi kita harus fit dulu, kita sehat dulu, baru kita memberi pelayanan yang prima pada sobat saya semuanya. Iya, benar-benar keren ya. Mantap Puskesmas Turi ya. Iya, ore. Iya, betul. Terus selain itu dokter tahu nggak sih kalau program Puskesmas Turi itu untuk penyakit tidak menular, Dok? Kan ada hipertensi ya. Iya. Nah, yang saya tahu kayaknya benar. program protokol hipertensi Puskesmas Turi ini terdepan ya, Dok ya. Iya, benar. Paling top ya, Dok Iya. ya, katanya, Dok. Iya, dikomandoin Dokter Hendra sama Wes. Mas Eko. Itu pionirnya. Ore. Kebetulan yang mengantarkan Puskesmas Turi menjadi yang terdepan, Dok. Salah satunya melalui program PTM, protokol hipertensi. Iya. Menurut dokter jelimet nggak sih protokol hipertensinya itu, Dok? Oh, enggak banget sih, Iya, Dok. iya. Itu sangat jelas sih, Dok. Alur-alurnya, algoritmanya yang udah dibuat, yang udah diterapin itu sangat jelas sih, Dok. Enggak malah bikin ribet dan lain sebagainya. Itu dan kita selalu ada protokolnya di setiap poli kan itu, Dok ya. Jadi mudah juga untuk Mudah ya. mengaplikasikannya. Jadi ya mungkin pertamanya kita nggak perlu menghafal, tapi karena udah tertempel di bagan ya, jadi kita mungkin bisa sesuai algoritma. Iya, benar-benar. Dan kebetulan trennya sendiri gimana, Dok? Setelah kita memberikan terapi protokol hipertensi ini, trennya ke sobat sehat gimana? Lebih cenderung stabil kondisinya atau malah justru tensinya naik atau malah bisa stabil baik, Dok?
baik, sebagian besar emang masih terkontrol baik. Jadi terkontrol baik Iya, ya dok ya, dengan protokol algoritma hipertensi ya, Iya benar. protokol hipertensi dari Turin. Terus untuk kunjungan pasiennya sendiri gimana dok? Teratur nggak? Kan kita kan protokol hipertensi kan biasanya Per bulan ya, pengobatannya Dok, kan ya? 1 bulan ya, kita memberi 30 hari. Menurut dokter, kepatuhan pasien sendiri buat datang kontrol sudah bagus atau belum? Sudah bagus sih dok, Sudah sangat bagus, patuh ya? sih. Dan bahkan saya lihat di historinya itu memang misal ini kan tanggal Trennya. 23 ya dok ya memang tanggal 23 bulan November, tanggal 23 bulan Desember sudah datang lagi, atau bahkan kadang sebelum obatnya habis itu pasien udah datang juga dok, karena biasanya takut kalau Mungkin obatnya kalau habis kalau nggak nggak ada yang mungkin pas nganter gitu. kebetulan pas hari H lagi berhalangan ada betul, acara, kalau nggak mungkin pas tanggal merah gitu bisa maju di 1 atau 2 hari sebelumnya ya dok ya. Jadi jangan sampai kehabisan obat, jadi malah nggak minum Jangan sama sampai sekali. setelahnya ya, tapi Betul. lebih baik 1 atau 2 hari sebelum hari H kalau memang ada acara di hari H tersebut ya. Betul, betul, Mudah-mudahan. dok, Iya. betul, dok. Ya kebetulan memang program protokol hipertensi sedang digalakkan di Kabupaten Sleman ya. Jadi memang lagi gencar-gencarnya kita untuk mengeliminasi penyakit tidak menular ya. Salah satunya melalui program pengendalian hipertensi ya, karena kan hipertensi itu salah satu faktor penyakit apa dok? Stroke ya, jantung kayak gitu. Itu Ginjal juga bisa. dok. benar, ada Gagal juga ke ginjal juga ya. Jadi kita bagus banget ya untuk mengeliminasi penyakit tidak menular tadi ya. Iya, Jadi dok. biar lebih terawasi seperti itu ya Iya. sobat sehat ya. Oke. Arbovita nih, siapa nih dok? Dok Dev hobinya apa dok? Aduh, hobinya apa ya? Ini hobi baru nih nge-host. Episode selanjutnya langsung Ini gara-gara di bos dokter tetap. Hendra nih ya. Ayo. Oh iya ya, supaya ini kan IG live kita tetap apa berkesinambungan Iya. ya, jangan sampai putus lama nggak ada lagi kan. Jadi nanti sobat sehat yang kangen kita jadi kangen banget. Yang Betul. kan jadi terobatin kan sekarang kan. Dokter Devi terus. Enggak, kita ganti-gantian Oh, kita gitu. ganti-gantian. Siapa aja yang solo, pokoknya solo. Ada yang logat kita isi IG live ya. Jadi kesempatan buat sobat sehat buat konsultasi masalah kesehatan seputar Puskesmas Turi, tentang pelayanan Turi apa aja bisa chat melalui IG live ya. Oke. Iya. Halo Bu Ambar, Bu Agustin Ambarwati. Mat kenal dokter, salam kenal kembali Ibu. Kemudian Caca Raer juga. Oh, yang masuk Poli ISPA. Betul, Benar, betul. Caca Raer juga, benar. Terus Bu Yulia Afgrianti, wah ini Putri Bersinar Pak Eko. Singkatannya Iya. apa itu Putri Bersinar? Kayaknya ini sebutannya protokol Iya. Apa ya? protokol hipertensi Iya, ya. Putri Bersinar. Puskesmas Turi. Puskesmas Turi bersen- penyakit, tidak menular gitu lah. Iya, Penyakit benar. tidak menular, nah, gitu. Iya, itu singkatannya ya, Putri Bersinar. Programnya Pak Eko. Kebetulan Pak Eko profesi seorang perawat di Puskesmas Turi. Kebetulan beliau baru saja dinobatkan mendapatkan gelar sebagai nakes dan perawat nomor 1 tingkat Kabupaten Sleman. Hore. Tepuk tangan untuk Pak Eko. Mantap Pak Eko. Untuk dokternya juga ada Dokter Hendra ya. Iya, betul. Dokter Hendra. Di balik layar, di balik Dokter layar. Hendra nih ini loh, yang di balik layarnya ada Dokter Hendra, jadi dia ngeliat nih ya. Dia yang bikin debut IG live-nya adalah Dokter Hendra. Memang Dokter Hendra ini memang ini ya dok ya. Selain pintar dalam pengobatan juga ini ya kreatif dok. Kreatif, Kreatif betul. sekali Dokter Hendra. Mengikuti Ide kreatifnya zaman. itu dari Dokter Hendra memang benar-benar luar biasa. Tepuk tangan Dokter Hendra sebagai nakes dan 3 profesi dokter Kabupaten Sleman. Dan masih ada satu lagi dok. Siapa nih? Dok? Iya. Ada lagi. Kebetulan Turin dapat 3 gelar nakes dan di tahun 2025 ini. Oh. Satu lagi dari profesi apoteker, yaitu Mbak Prita nakes dan 1 dok Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman. Iya, Keren Mbak memang Prita ini. luar biasa ya dok ya. Iya, betul, Iya, betul, mungkin betul. berikutnya nanti kalau dokter bergabung di Kabupaten Sleman bisa menjadi Nakes dan ya. Udah tahun berapa dok kira-kira dok? Waduh, tahun berapa? 2030 bisa bergabung di Puskesmas Turi sebagai tenaga kesehatan. Amin ya. Belum ada yang tahu. Iya, Ya, mari amin kita amin lihat amin. ya. Tapi mungkin ada keinginan nggak dok? Nanti saatnya selesai dari internship di Puskesmas Turi, mungkin ada keinginan nggak dok buat pelayanan di Puskesmas Turi selanjutnya? Yang pasti pengen balik ke daerah asal dulu sih dok. Oh asalnya mana dok? Tadi malah belum kenalan iya. ya, Magelang ya. Daerah Oh, Magelang. iya. Magelang sama Turi nggak
jauh sih sebenarnya dok ya. 1 jam nggak nyampe sih dok. Iya. Jadi bisa lah ya dok ya. Kalau Bisa, kedepannya bergabung bisa. di Puskemasturi ya kan udah ada yang ini nih, udah ada yang mencari tadi Bu siapa tadi? Dokter Siapa Niko, tuh? tadi Bu Yulia tadi ya. Oh iya. Bu Yulia Afgrianti tadi bukan? Iya nggak? Yang nyari Dokter Niko tadi ya. Coba. Iya betul, Bu Bener, Yulia ini. bener, iya. Iya dok. Apalagi dok, mungkin informasi apa yang diberikan dok? Tadi imunisasi udah ya dok ya. Untuk PPI-nya pencegahan pengendali infeksi juga udah. Ya. Tapi baru sekedar APD aja sih dok. Masih ada macam-macam ya, cuci tangan, ya toh. Dengan ini juga dok, kayaknya ada senam ya dok ya? Itu kan untuk mencegah kebugaran ya. Senam tuh program Prolanis. Ada Prolanis ya. Jadi program Prolanis itu untuk program yang terdiagnosa diabetes maupun hipertensi. Ada ininya sendiri dok, ada organisasinya sendiri dok, namanya Prolanis dok. Itu untuk grup. Nah kebetulan kita dikelola Dokter Ida. Jadi itu programnya 6 bulan sekali ada pemeriksaan laboratorium gratis ya. Untuk disesuaikan tapi untuk yang penderita diabetes apa, untuk hipertensi apa. Tapi 6 bulan sekali biar terkontrol dok jadinya ya. Di screening juga ada pengobatan. Terus kemudian ada tiap minggu ada senam bersama. Tim Prolanis. Tiap hari? Kalau Prolanis hari Sabtu dok, hari Sabtu. ya? Kalau hari Jumat kan senam karyawan ya, senam karyawan tapi bisa diikuti sih sama warga Turi. Kalau pengen bergabung silakan bergabung aja. Gitu. Ngomong kok panas ya, kenapa panas ya ini ya? Karena lightingnya terang banget ya Apa dok ini? ya. Api kan? Api itu apinya ya, tambah iya. Kalau sama panas ya kayak depannya kayak perlu ini ya dok, mendingin ya dok ya. Paling nggak mungkin ini ya apa? Coolernya pakai apa ya? Cooler ya pokoknya. Memang panas banget di sini. Tapi nggak apa-apa. Tetap semangat ya dok ya. Betul. Kebetulan tadi ada lagi siapa lagi yang komen ya? Coba kita lihat dokter. Ada komen apa lagi? Iya. Oke. Ada lagi mungkin dokter yang mau disampaikan sebelum mungkin kita akhiri dulu ya sobat sehat ya. Karena sudah 30 menit ya tadi ya. Kita mulai jam berapa tadi ya? Tadi lebih 10 menit ya, jam 1 lebih 10 menit. Iya, berarti pas banget 30 menit kita berbincang-bincang ya. Berbincang. Nggak kerasa ya dok ya. Nggak kerasa ya dok ya karena ngobrolnya. Next episode lagi dok, pas lagi dok. Iya mungkin udah next sampai kerasa. Next episode mungkin kita masuk lagi ya sobat sehat ya. Betul. Udah dok, kata-kata penutup dok sebelum kita menutup acara IG Live pada siang ini dok. Apa dok? Apa tipsnya? Tips untuk menjaga kebugaran. Iya. Mungkin apa? Olahraga, rajin olahraga. Ya, obat yang manjur adalah hati yang senang. Berarti kalau hati senang mungkin gini ya, mungkin cuma datang ke Puskemasturi ketemu Dokter Niko aja biar langsung sembuh ya kan? Nanti sembuh duluan. Iya. Ya udah gitu dulu ya dok ya. Ya dok. Sobat sehat kita cukupkan dulu IG Live bersama kami. Sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Bye. Dadah. Makasih ya Dokter Niko ya. Ya makasih juga dok. Ya, oke.